teman-teman semua, tadi Anda sudah mendengar tentang tips and trick dari Bro Leon Mosu. Dia adalah seorang event dan wedding organizer dari Kota Tegal. Nah, dia sungguh luar biasa dan dia seorang, wah ini sudah datang orangnya. Dia adalah seorang pemain bianlen juga. Jadi, teman-teman jangan pernah tinggalkan live ini kalau misalnya teman-teman memang sibuk. Anda bisa YouTube saya, Soyu Katana, dan Anda bisa lihat di part 1, part 2 tentang bagaimana cara seorang event dan wedding organizer bisa mendapatkan uang di saat pandemi ini. Nah, sekarang adalah inti dari apa yang kita bahas hari ini. Jadi, teman-teman pasti mau tahu nih, gimana sih cara mendapatkan uang yang sesuai pengalaman dari Bro Leon. Bro Leon, kembali lagi di part kedua. Oke. Wah, nggak terasa kita ngobrol udah lama, akhirnya part satunya udah udah kelar itu ya. Benar. Udah berasa. Emang itu kalau udah ngobrol sama orang yang udah enak, udah Yogi. Wih, ketua Badut ini dari Surabaya ini luar biasa. Nanti aku juga akan ngobrol bareng dengan Bro Yogi juga nanti di next tema ya. Jadi teman-teman itu tadi adalah pengalaman dari Bro Leon semenjak di masa pandemi ini. Nah sekarang Bro Leon ada istilahnya apa ya? Teman-teman dari Badut ini pengen tahu kira-kira ada saran nggak gimana caranya supaya mereka itu bisa mendapatkan uang ya di masa pandemi ini. Kira-kira apa yang Bro Leon bisa kasih saran? Oke. Mungkin semua entertainment sekarang ini memang agak susah ya, semua agak susah. Cuma kalau lihat pengalaman yang di Tegal, udah beberapa teman-temanku yang Badut sulap juga udah mulai beberapa ada yang dapat job gitu. Ya, saya rasa sih lebih ke pendekatan, mungkin lebih ke klien-klien dulu nih. Kita agak cari klien baru kan mungkin agak susah ya. Mungkin klien lama nih, dulu pernah kita ajak, udah ketemu, sekedar say hello aja dulu dah. Halo, apa kabar? Gimana? Sehat? Iya. Nah, dari situ kan, oh iya, saya ada adiknya lagi tuh, anak yang kecil belum, atau saudaranya, atau jadi remind lagi klien-klien kita yang dulu, gitu loh. Benar-benar. Jadi jangan terlalu fokus sama cari klien yang baru, tapi kita maintain dulu sama. Nah, dari situ kan mereka oh inget nanti sewaktu-waktu ada yang nanya, oh dulu kamu anaknya ulang tahun pakai siapa sih, kok lucu, kok rame, segala macam. Oh pakai ini. Nah itu, kalau menurut saya sih itulah ya untuk saat ini seperti itu. Oke, saya cut dulu sebentar ya. Jadi intinya adalah database, ya kan? Database, teman-teman. Pada saat Anda show, pada saat Anda melakukan event, jangan pernah dilupakan ya kontaknya. Tulis daftar list siapa aja istilahnya. Nah ini Bro Leon udah ngasih tahu bahwa customer lama itu yang kita kontak. Betul. Contohnya mungkin bisa, ini aku mungkin ada satu ide juga kalau ngomongin masalah customer lama. Jadi intinya, mau nggak saya show di depan rumah Anda? Nah, istilahnya dia kasih satu paket, istilahnya untuk show di depan rumah. Jadi istilahnya dia nggak dekat masuk rumah, tapi dia akan show di depan rumah, itu juga boleh. Dengan paket-paket yang Anda kasih. Untuk menghibur, anak-anak kan sekarang bosen tuh kalau di rumah terus dalam waktu 2 bulan kan. Mereka butuh hiburan. Nah, kalau misalnya teman-teman Badut pengen menghibur mereka, itu tinggal kontak aja customer lama. Nah, ini yang Bro Leon udah kasih tahu, trik pertama adalah kontak customer lama. Jadi kalau Anda melakukan event dan sebagainya, tolong catat di handphone. Kan sekarang udah canggih ya pakai handphone. Ya kan? Catat, mungkin kalau yang nggak punya handphone pakai buku. Nah, kontak. Pak, Bu, untuk menghibur anak-anak di rumah, mau nggak kalau saya hadir di rumah Ibu, di depan rumah aja nggak apa-apa. Nanti saya akan main badut, menghibur anak-anak Ibu. Siapa tahu mereka juga mau, karena itu adalah sesuatu yang mereka juga butuh hiburan gitu. Dan bukan hanya badut juga kali ya, Bro Leon ya. Mungkin kayak pesulap-pesulap yang lain juga boleh. Bisa, betul. Jadi lebih ke entertain ya, bukan cuma sekedar badut ya. Benar-benar. Itu penting loh.
Jadi mungkin itu mungkin sepele, udah dapat, udah selesai, udah dapat selesai, udah itu. Nah, Nah, itu kebanyakan gitu tuh. sekarang baru Hmm. kerasa itu penting loh. Kita Penting, cari penting. itu susah loh, ya kan? Hmm. Ya mau ya kita say hello, kita Hmm. nanya kabarnya gimana, terus baru kita ngobrol, ada konsep seperti apa untuk hibur gini-gini, seperti itulah. Kalau menurutku sih ya. Iya, benar-benar. Itu udah satu tips dari Bro Leon yang luar biasa itu. Kontak customer lama Anda. Jadi kalau kalian punya customer lama, silakan kontak dan bilang, kan sekarang lagi liburan ini, ujian udah selesai. Ujian udah selesai. Mereka cuman menunggu hiburan sebenarnya. Betul. Menunggu hiburan. Jadi kontaklah sekarang. Nah, itu. ada lagi tipsnya, Bro Leon? Oke. Kalau selain kontak ya, nah mereka kan banyak rata-rata di rumah saja gitu ya. Sekarang kan bilangnya harus di rumah saja, semua nggak boleh pergi. Mereka larinya kemana? Rata-rata kan ke elektronik, ke TV, Iya. ke YouTube, Instagram. Nah, nggak ada salahnya coba kita promo di situ atau video-video pernah kita perform cuplikan-cuplikan kita share di Facebook, Instagram dan lain-lain. Di situ orang akan lihat ini pernah dulu saya pernah sama ini. Nah itu kan bisa memancing mereka. Ini bagus ya. Nah, misalkan coba kalau dihubungin gimana, pengen pakai cuma bingung, misalkan saya pengen panggil badut nih, pengen panggil stop cuma bingung nggak boleh gini-gini. Nah minimal ada diskusi dulu lah, ada buka pembicaraan. Nah nanti kita baru ngobrol, baiknya gini aja Bu, baiknya gini aja Pak, karena gini nggak apa-apa, karena protokol kesehatannya juga tetap jalan, seperti itu. Jaga jarak dan sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah gadget tuh, dikasih jempol sama Badut juga mungkin ya. Dari Oke, Kak Kak Fatul ya. Fatul. Oke, halo, Iya, Kak thank you. Fatul. Ya, jadi yang Bro Leon bilang juga bisa Anda lakukan lewat Facebook itu ya, atau lewat Zoom ya. Sekarang ada namanya virtual Badut. Nah, ini paling penting banget. Ini tadi yang Bro Leon bilang bisa kita iklan di Facebook, Instagram. Itu yang saya lakukan juga dengan cara video seperti ini. Anda bisa menghibur ya. Contoh nih, kalau kalian misalnya seorang entertainer, Anda bisa telepon ke mereka, gimana kalau kita IG live? Ya, paling harganya juga sekian. Nah, dikasih harga sekian, habis itu baru kita show di IG live. Jadi menghibur anak-anak di rumah gitu. Atau pakai Zoom. Ya, jadi orang contoh nih ulang tahun, mungkin kayak ulang tahun Zoom, kalau pakai Zoom bisa kali ya, Bro Leon ya. Misalnya yang ulang tahun ada di yang titik utama itu di Zoom gitu. Terus habis itu teman-teman pada ngikut masuk link tuh. Kan biasanya ada 100 peserta dan sebagainya, benar nggak? Iya, benar. Nah, badutnya juga bisa show di situ juga. Iya, gitu. Nah, dikasih paket hemat sekian. Kan Anda yang udah ahli-ahli semua ya. Biasa para entertainer udah tahu budget masing-masing gitu. Jadi jangan stop, harus ketemu, istilahnya harus apa ya? Tatap muka. Ketemu tatap muka gitu ya. Anda bisa menggunakan virtual istilahnya, virtual badut gitu. Dengan menggunakan sosial media. Ya, lanjut. Bro, ada apa lagi kira? Ya, kalau dari saya sih mungkin kurang lebih seperti itu ya, makanya kontak lama jangan dihilangi, coba jalin hubungan lagi, terus ya kita benar-benar harus coba berpikir lagi. Kalau nggak bisa seperti itu dulu, memang keadaan seperti ini jangan bikin kita, aduh susah ya. Nah justru susah terus. Gimana gitu, jangan susah. Nah, so kalau bilang kata susah terus lama-lama. Gimana caranya, kan banyak tuh media medsos sekarang, banyak penggunaan medsos sekarang makin meningkat. Ya, kita manfaatin aja itu gitu loh. Kan nggak bayar iki, ya kan? Nggak perlu bayar iklan. Kita promo-promo. Ya sekarang YouTuber ya, malah banyak sekarang YouTuber meningkat. Mereka dapat duit dari situ. Ya, kenapa nggak kita manfaatkan gitu loh. Benar. Biasanya kalau badut-badut suka, atau entertainer yang lain bikin tutorial, bikin yang lucu-lucu gitu kan. Nah,
Itu bisa Ya, juga itu tuh. bisa. Saya sempat kepikir juga, misalkan gini, kalau Nah, misalkan ada klien ya, misalkan sebuah nah, perusahaan dulu, saya pernah merek sepeda motor, dari badut bisa aja bikin sekitar kayak video klip gitu, ya kan, pakai handphone aja kita ngomong, hmm. atau mungkin nanti diedit ada motornya, bisa diedit, nah, semacam iklan lah. Nah, kita Oh tawarkan, iya, benar-benar benar. Itu ide bagus banget tuh. Iklan. eh, Mantap, mm, mantap. iklan sederhana lah, ya kan. Hmm, Itu, ini itu nih kayak gini-gini kita bikinnya virtual di live IG segala macam. Sekarang kan orang udah hmm. lihatnya kan di YouTube, lihat di Facebook, lihat Benar-benar. di IG, itu bikin durasi pendek, ya kan bisa. Hmm. Mm-mm. Benar-benar. Gitu Itu keren, aja. keren. Sebenarnya Mm-mm. badut itu banyak, istilahnya orang-orang badut tuh punya ide kreatif tuh harusnya eh, kayak gini-gini tuh kesempatan itu loh, kesempatan bagi mereka. Bukannya Mm-mm. nanti, aduh, apa ya saya harus lakukan, apa harus jadi kurir dan sebagainya, enggak. Itu kita bisa rubah konsep, Betul. jadilah badut yang kreatif, lebih Iya kreatif harus lagi. Jadi istilahnya ngikutin zaman lah ya. Kalau zamannya lagi benar. digital, digital Ya, lah, mau. gitu. Bener. Sebenarnya kayak Mm-mm. contoh kayak gini nih, kayak kita berdua Mm-mm. nih, itu Ya kita bisa bisa juga. bisa juga. Jadi tinggal bayar aja. Ini keluarga nih, misalnya keluarga banyak di sini, Mm. ya. Keluarga banyak, terus badutnya di sini. Nah itu juga bisa. Jadi mereka bayar berapa untuk acara Anda gitu loh. Nah kalian kan di Benar. rumah punya meja ya, bener ya brolean ya. Meja, terus peralatannya, nah itu juga boleh gitu. Kalau sekarang kalau saya bilang makin canggih ada apa dongle apa dougle ya itu ya. Kan nggak harus di Double. handphone. Bisa Iya diarahkan ke benar. layar TV. TV-nya itu kan bisa lebih lebar, kelihatannya lebih bagus. Nah, benar-benar lebih lebar, benar-benar. Sekeluarga Setuju, setuju. bisa lihat kan. Sekarang banyak Benar. sekali gitu. Jadi nggak harus selalu di HP kan. Hmm. Iya Mm-mm. benar. Jadi kalau misalnya atau mungkin juga kalau mereka nggak punya dogel ya atau semacam itu Mm. ya, kita bisa sewakan dulu. Nanti kalau sewa Mm. saya kasih pinjam sebentar ini. Nah, Nah dikirim. nanti ada setel, klik baru kita mulai acaranya. Iya Betul. gitu Jadi juga bisa. udah bisa betul betul itu Mm-mm. keren banget itu. Brolean itu Mm. dahsyat nih. Ya, terima Jadi kasih. nggak boleh kita nggak boleh istilahnya apa ya stop di aduh Ya udah. mentok mentok ya udah gitu. Keadaan. Hmm. Mengaruh dengan Keadaan keadaan. gitu. Benar-benar. Malah Mm. semakin banyak ada orang bilang semakin kita terhimpit, Ya itu solusinya makin lama karena makin banyak. iya benar. Gitu. Benar-benar. Kemampuan kita keluar sebenarnya. Yang tadinya apa nggak keluar, akhirnya keluar gitu loh. Iya Istilahnya benar. keluar ide-ide kreatif segala macam. Ya, ya contohnya aja wes ya. Aku kepikir dulu, zamannya ojek konvensional. Dulu Nah, begitu ada ojek online kan banyak protes. yang mana mas? Ojek konvensional. Dulu kan ojek konvensional. Sekarang kan ojek Ah, online banyak. oh Nah, iya benar benar. protes. Protes benar protes. Nggak bisa, itu kemajuan Hmm, zaman, itu kemajuan teknologi. Kita nggak benar bisa benar benar ngikut tergerus. Nah, sekarang buktinya benar ya mau nggak mau. Nah, kita juga benar terbantu, yang mereka harus bisa ngikutin perkembangan zaman. benar benar. Jadi nggak boleh mentok aja itu Mm, konvensional konvensional gitu. ya, Sebenarnya kita bisa gunakan yang lain gitu untuk medianya. betul. Benar-benar. Mm, Hmm. betul. Ya kayak kemarin tuh ada acara sulap juga. Itu Mm, juga lumayan itu yang iya, dilakukan oleh Brother Jiban ya. iya, aku Itu juga banyak. banyak 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 banget yang ikut. Mm, Itu juga mm, bayar. Ya jadi mm, teman-teman baru nggak usah takut bahwa kita itu semua punya istilahnya punya ide yang luar biasa. Jadi betul. gunakanlah ide-ide Anda untuk Mm, bisa mencari uang gitu loh. iya, Contohnya yang tadi kita udah mention ya. Pertama adalah kontaklah yang Bro nah, Leon bilang kontaklah customer database. lama Anda. Mm, buka Database database. itu paling penting. Ya. Terus Mm, kedua, gunakan virtual. Itu istilahnya mm, virtual itu apa? Sosial sosial media, media. ya. Ya, Aplikasi Zoom, ya, mm, aplikasi IG Live, YouTube. mm, YouTube sekarang ada bisa live juga, YouTube Live. iya, live. Ya, YouTube Live. Jadi gunakan semua itu. Baru Mm, bikin paket ya. mm, Bikin paket, kasih ke customer lama Anda. Nih loh, mm, kalau kalian anak-anak Anda kan lagi libur sekolah,
ujian udah kelar, kenaikan kelas sudah selesai. Kemarin kan anak-anak juga udah istilahnya udah kenaikan kelas. Baru beberapa hari yang lalu itu semua udah disebarin semua, yang naik kelas dan tidak naik kelas. Tapi kebanyakan naik kelas sih. karena sekolah di rumah misalnya. Iya, semua ilmu gampang lah ya gitu. Nah, bikin paket ke mereka. Bilang saya punya paket virtual badut atau virtual magician atau virtual sebagai event dan wedding organizer. Yang Bro Leon udah kasih tahu tadi, semua mention tadi itu penting banget. Tinggal kasih paket ke mereka, kalau mereka mau, mereka akan istilahnya mendapatkan istilahnya Anda bisa mendapatkan job dari mereka gitu loh. Gitu, untuk menghibur anak-anak mereka, karena anak-anak bagi orang tua adalah yang penting. Betul. Benar nggak, Bro Leon? Banyak loh anak-anak di rumah kelihatannya enak ya libur sekolah, tapi rata-rata mereka stres juga loh. Bener, bosan dibilang, bosan, bener. pengen keluar katanya. Betul. Nah, kalau ada badut dan sebagainya, boleh. Mungkin kenal dengan Om Aryan? Anda tahu banget. Nah, itu dia luar biasa, tapi karena dia mau hibur. Iya, luar biasa ya. Salut. Sampai banyak penghargaan loh. Iya, ya jadi masuk CNN dari presiden juga kan. Iya benar, sampai ke luar negeri. Bayangkan. Iya, hebat loh. Hebat. Iya, dia tidak dibayar sama sekali. Dia akan bisa melakukan badut, dia bisa melakukan sulap di Facebook Live setiap hari on time, ya kan? Sampai Presiden Jokowi katanya ngasih penghargaan juga. Jadi hebat banget itu. Tanpa dibayar loh, tanpa dibayar. Kira-kira ada apa lagi, Bro Leon? Jadi istilahnya kita kan harus ngikutin zaman, apalagi yang mesti dilakukan. Saya sih ya mungkin itu ya teknologi kita pakai. Mungkin virtual, orang berpikir virtual gitu kan cuma kayak nonton video. Nah, ya kita bisa pakai aplikasi Zoom kayak IG. Nah, anak-anak di rumah bisa interaksi dengan badutnya, bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa ngelawak gitu kan. Nah, itu nggak harus kalau kita apa saya bayar, kan saya cuma nonton video. Kalau video itu kan satu arah. Kalau ini kita bisa interaksi, bisa ngobrol. Nah, itu yang kita harus ngobrol seperti itu, bisa beda ini dengan video biasa gitu. Benar. Jadi kayak kita ngobrol, kayak misalnya contoh aku punya kartu yang udah saya siapin. Dan kita bisa ngobrol seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya contohnya ya. Nah ini, ada kartunya, ada apa aja? Ada as, sorry nggak kelihatan ya. Ada as, ada 5 diamond. Nah kalau kita cuman gini aja nih, tuh, tuh langsung berubah. Tuh, jadi as semua. Jadi kayak gini aja udah interaksi sebenarnya. Interaksi bener. Jadi ya nggak usah takut ya. Sulap apa? Cuma nonton video, saya juga YouTube aja banyak kan pasti gitu. Kalau kita lawan, ya beda. Nanti saya ada satu trik. Ini setelah saya pakai interaksi juga dengan nonton di rumah sih. Jadi harus ngobrol, nggak harus ngobrol ketemu, tapi ini juga lebih interaksi sih. Semua orang bisa ikutin gitu. Mulai sekarang. Nanti? Boleh dulu. Kita mau sekarang. Kita mau sekarang. Triknya lebih ke matematika sih sebenarnya. Nanti kita juga untuk anak-anak kan bawa sulap tuh unsur pendidikannya juga banyak, gak selalu harus yang aneh-aneh gitu kan. Benar. Saya gini Bro, mungkin teman-teman yang udah gabung boleh ikut gabung ya. Ya boleh ikut interaktif ya. Ikut interaktif boleh nanti. Oke. Pikirkan satu buah angka. Angkanya 1 sampai 9 deh, nggak usah yang jauh-jauh. 1 sampai 9 ya? Satu angka ya? Oke, udah. Oke, angkanya sudah. Sekarang angkanya dikalikan 2. Sudah. Angkanya Kemudian, dikalikan 2 kan? Oke. Iya, kali 2. Kemudian hasilnya itu ditambah 4. Kali 2, 4. Sudah? Dibagi 2. Dibagi 2, oke. Iya. Oke, setelah dibagi 2, dikurangin angka pertama tadi yang kamu pilih. Udah. Udah, oke. Udah dapat angka kan? Nah, angka ini
kita bikin agak susah lagi. Kita ganti dengan huruf. Misalkan angkanya 1 nih, berarti hurufnya Yes. A, kalau 2 Yes. itu B, kalau 3 itu Yes. C, dan seterusnya. Yes. Oke, udah dapat hurufnya? Sudah. Nah, lupakan angka ya, kita ingat-ingat hurufnya ya. Uh, Oke, sekarang pikirkan sebuah warna yang diawali huruf itu. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Oke. Udah pikirkan warna? Oke, konsentrasi. Oke. Yang anehnya, kenapa warna yang dipilih kamu sama aja dengan warna yang baju aku yang pakai? Iya, benar, luar biasa. Dahsyat. Ya? Bisa. Nah, ini interaktif nih, Nanti kan gitu kan anak-anak bisa, lo kok kamu sama lo? Gitu. Kok bisa tahu gitu, caranya dong, Om, caranya Om, gitu. Biasanya suka gitu kan. Gitu. Itu kan kalau badut di video mah nggak akan interaktif kayak gini ya. Iya, kita teriak-teriak juga dia diam aja. Diam aja. Nah, kalau gunanya IG Live kayak gini kan mereka bisa teriak-teriak, Om, kok bisa tahu Om bajunya biru gitu. Iya, itu enggak juga. Banyak. Kita bisa manfaatin teknologi yang ada gitu. Yang ada ya, teknologi yang ada benar-benar. Nah, sekarang kita mungkin itu teman-teman semua udah dapat ilmunya semua dari Bro Leon Mosu. Nah, kita akan bahas lagi masalah Bro Leon Mosu. Jadi di masa-masa pandemi COVID ini, apakah masih istilahnya customer lain yang pending itu masih pending sampai sekarang atau ada beberapa yang udah dijalankan Bro Leon? Masih pending. Masih pending ya, masih pending. Apa yang bang? Ya nanti lihat kondisi lah kok katanya gitu. Oke, nggak masalah. Kondisinya. Oke. Barusan kemarin ada satu klien, dia rencana udah nentuin tanggal di bulan Oktober. Awalnya di Juli. Awalnya kapan? Juli. Oh, Juli. Bulan depan. Awalnya bulan depan, tapi karena seperti ini akhirnya dia pending ke bulan Oktober. Oh, bulan Oktober. Oke. Jadi dia Oktober, makanya kemarin meeting, ya kan kondisinya seperti ini gimana? Ya mudah-mudahan nih di Oktober udah lebih baik lah saya bilang. Betul. Amin. Bro Leon, aku pengen tahu selama ini paling banyak nih ya event atau wedding yang Bro Leon lakukan? Wedding. Paling banyak wedding. Wah, wedding ini emang dahsyat ya. Orang banyak mau merit ya. Mau nikah. Iya. Beranak cucu lah ya banyak ya. Oke. Pengalaman paling seru nih. Ini boleh sharing. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa sih. Satu hari saya handle 3 event, 3 kota. 3 hari? 3 wedding. 3 kota. Kotanya mana aja? Cirebon, Tegal, Pekalongan. Buset, itu kan jauh-jauh. Makanya, tapi ya itu mau nggak mau satu hari itu ya 3 ya. Iya, biasa. Tapi saya nggak bisa standby 3-3-nya. Benar. Nah, fokusnya kemana? Nah, kalau Bro waktu itu fokusnya klien yang pertama pilih sama saya. Oh, I know. Siapa itu? Yang kedua, di waktu di Cirebon. Cirebon. Jarum. Yang jauh, agak jauh. Hah? Jauh, Jarum waktu itu. Oh, Jarum. Jarum. Waktu itu yang kedua datang, gak masalah. Tapi yang handle bukan saya loh. Nanti ada tim saya. Itu semua saya atur gitu loh. Saya briefingin, saya anjurkan semua. Mereka udah ngikutin instruksi saya gitu. Oh, nggak masalah ya. Pekalongan juga datang lah. Aduh, tapi bukan saya yang pegang loh. Tapi saya yang pegang. Ya sama mereka mau nggak masalah. Mereka percaya bahwa pasti bisa diatur lah ya. Udah 3-3-nya tuh jalan. Wah, luar biasa. Bro Dan, ini ada pertanyaan nih, boleh dibaca tuh, namanya Siti dari Siti, bukan dari Siti, dari Mbak Sita ya. Muljani, kenal nggak? Nggak tahu nih saya. Nggak tahu ya. Salam kenal ya Mbak Sita ya. Apalagi kalau tanggal bagus katanya. Oh iya pasti. Iya, apalagi tanggal bagus tuh. Tanggal bagus tuh 3 tempat sekaligus. Tapi kalau boleh tahu timnya ada berapa sih? Kok bisa di Cirebon, Pekalongan? Rata-rata kalau Tegal, Cirebon. Ya. Rata-rata kalau untuk event sih sekitar 12 orang lah. Oh, oke. Tapi udah kenal.
Mm-mm. Enggak, maksud saya gini, dari Cirebon, Tegal itu kan butuh berapa orang sih satu kota itu? Satu event kalau rata-rata nggak terlalu besar ya, itu kurang lebih Ya, 12 orang lah. 12 orang. Tapi sebenarnya timnya dari Broleon itu berapa banyak? Ya tinggal Yang inti, inti yang kita inti. 10-an lah, Oh, 10-an lah. jadi dari 10 itu Saya pencar. dipecah. Nah, mereka cari cari orang-orang yang Iya, istilahnya outsourcing ya. Outsource biasanya iya. suka gitu ya. Ya, Hmm. yang bisa part time lah istilahnya ya. Betul, Pak Yang, Tan. yang bisa bantu-bantu lah istilahnya seperti Hmm, itu. hmm, Eh, betul. dari 10, oke, 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 paham, paham, ngerti, Hmm, ngerti, ngerti. Nah, itu yang membuat saya wah gila banget itu. gila, itu pengalaman Terus, pengalaman yang dahsyat ya sebagai wedding organizer juga. betul. Yang kedua Hmm. ada lagi bro. Ini Apa cerita tuh? sedikit ya. Ya, Boleh, oke Bang. ini di Pokoknya Cirebon. cerita aja di sini biar biar teman-teman juga ngalamin. Oh, ternyata ini keindahan dari seorang wedding dan event organizer tuh kayak gini loh. Iya, Gitu. eh, Ah, capek tapi senang. benar, benar, benar. Di Happy dapat Cirebon. uangnya juga. Oke. Itu pasti. Ini di Oh iya. Cirebon. Hari Sabtu saya ingat. Hari Ah, Sabtu eh, pemberkatan pagi seperti biasa. Malam ah, Minggu resepsi ah, di gedung, misalkan di gedung A. Gedung A itu ah, ada dibagi dua. Misalkan gedung ah, satu sama gedung dua. Resepsi ah. pertama di gedung satu. Hmm. Nah, resepsi di gedung satu. Besoknya hari Minggu acara wedding di gedung yang sama, tapi menggunakan gedung satu dan dua dijadikan satu. Asalnya Waduh, gimana siang, tuh? siang loh. Waduh. Ah, Nah itu, saya nggak tidur itu. Jadi ah, malam selesai, bongkar ah. semua, dekorasinya Wah, semua baru oke. lagi, ya kan, baru semua. Karena kan yang keduanya kan gedung satu sama gedung dua tuh, otomatis lebih Ah, lebar kan. Itu ah, semua dibongkar, semua orang saya, tim aku beberapa, udah kamu istirahat. Saya cuma dua ah, orang atau tiga orang standby. ah. Mesin itu kalau nggak kelar repot itu bro. Soalnya acaranya Mantap. siang. Oh, kan Iya, kalau iya, iya, acara malam ngerti, ngerti. siang lebih pendek Aman dan ya, karena kadang uh, ada spare. nah saya beresin semua pokoknya begitu kurang lebih jam 3. Jam 3 saya baru masuk hotel. Saya Hmm. masuk hotel, saya baru baru tiduran sebentar, tim saya bangun. Oh, bangun, yuk mandi. Hah? Saya baru baru bocor istilahnya. Ba- ba- Aduh, eh, baru baru mandi. mandi. Karena memang Eh, pagi itu jam 4 dia udah mulai mau make up. Jadi oke. wedding organizer mantau mereka tuh dari make up, Hmm. dari prosesi, karena make upnya nggak dipantau, mereka nanti Ah, molor takut. iya, iya, benar-benar. Kita harus Benar. harus arahkan sesuai schedule. Schedule, benar. Kalau nggak berantakan Benar-benar. semua. Itu Benar. kelar capek banget. Aduh, KO. Setelah udah kelar, Hmm. Wah, wah, udah leganya lu udah enak banget tuh. iya tuh. Pengen tidur Udah enak semalaman. banget gitu. Seharian lah kalau bisa. Iya, itu wah benar-benar itu Nah, asik sekarang itu. pertanyaannya, Bro Leon. Hmm. Hmm. Tadi ngomongin masalah decoration. Nah, itu Hmm. semua semua yang ngatur adalah Bro Leon atau yang Hmm. punya Bro Leon? Kebetulan vendor, saya nggak punya dekor. Oh, oke, Nah, oke. jadi ada Istilahnya, vendor. nah sekarang saya mau nanya, Bro Leon tuh cuman jadi wedding organizer sama event, Hmm. apa juga Hmm. jadi MC juga? Enggak, kebetulan wedding sama event organizer aja. Event aja ya. Kalau Oke, jadi cuman ngurusin wedding. Nah, kenapa? enggak, maksudnya gini, kalau pas wedding ataupun event, saya fokus di Ah, situ. Tapi kalau oke. misal ada wedding, terus saya suruh MC segala macam, saya nggak mau. Saya mau fokus. Oh, mau Jadi, fokus aja. Oke. jadi nggak mau. Kalau misalkan ini ada event nih, misalkan Ah, acara keluarga gitu ya, tanpa ah, IO, minta bantu ah. aku jadi MC, yang Si, diaturin, betul. itu boleh, aku bantuin gitu. Ah, tapi pernah Hmm. jadi MC? Pernah, ya Ah, kecilan pernah. lah, acara keluarga lah. Oh, acara keluarga. Maksudnya acara wedding atau event gitu? Lebih ke sanjit, lamaran gitu lah. Oh iya iya tahu 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 Sanggit. Biasanya jam 3 sore ya, itu jam 4 sore Iya, ya, sebelum sore sebelum apa briefing hari apa pagi, JR. Sebelum sebelum JR. merit kan, Iya iya ada iya. sanjit.
Tapi Sanjit rata-rata di benar. sini Sanjit harinya beda, nggak bareng hari sama wedding. Oh ya, kalau di Jakarta Hmm, kan sama ya, suka suka hmm. gabungin aja lah biar nggak capek ya. Oh, Kalau di Tegal malah beda hari. beda hari, Oh, biar beda. biar 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 Hmm, nggak apa istilahnya biar nggak. istirahat kali ya. Nah, lebih Udah lebih lebih. memulainya ya. Hmm. Tapi Hmm. rata-rata Sanjit biasanya luar kota nanti pestanya. Oh, iya 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 benar-benar. Biasanya Dan seperti itu. pada saat sanjit apakah mereka pakai gaun pengantin seperti biasa yang Enggak, enggak. oh khusus Biasa aja. pakaian sanjit aja? Oh, Ya. biasanya cuma congsam Iya, sama itu aja tongsam, ya. Hmm, kongres gitu. gaun dress. Hmm. Eh, modern modern wedding atau itu maksudnya international wedding atau traditional wedding juga ngurusin juga? Saya lebih ke internasional sih. Lebih ke arah internasional. Berarti kebanyakan ke gereja juga ya kebanyakan atau Iya, eh, gereja. ke wihara wihara juga. Iya, nah, gereja. Oke. Hmm. Hmm. Lebih ke internasional. Oh, oke oke oke. Jadi itu udah berlangsung berapa lama, Bro Leon itu? Kalau dari pertama saya gabung WO ya, bukan berdiri sendiri lah ya, mulai terjun di Ah, WO ya, iya. itu udah sekitar hampir 13 tahun, 12 tahunan lah. Waduh, duh. Kalau Mm. boleh tahu nih, tapi sayang jangan lah. Kalau masalah mau ngomong masalah umur gawat nih. Masih 17 tahun loh. Teman-teman masih 17 Enggak tahun. lah. Saya juga Eh, banyak kok teman-teman bilang, kamu nggak eh, salah, kata dia. oh, Sekolahnya apa? Sekarang larinya bener. apa? Apa? Kerjanya Ya, apa gitu kan? saya bilang, ya yang penting saya suka menghasilkan jalan ya, bisa buat hidup ya jalan lah. Benar-benar benar. Heeh. Nah, istilahnya selama pandemi, jadi, intinya dari 13 tahun, 14 tahun ya itu tadi ya, Bro Ren ya. Hmm. Oke oke. Nah, anak-anak udah umur berapa kalau Bro Ren yang udah sekarang? Kalau anakku yang besar sekarang 16 tahun. Oke, paham tuh kayak Yang kan 16 tahun. yang kecil sekarang 11 tahun lah. Anakku Oh, juga 11 pernah tahun aku ya. ajakin kok untuk belajar lah. Belajar sulap atau Enggak, apa? sulap sulap dua-duanya pernah. Mereka juga udah pernah Ah, pentas. Cuma oh ya saya mantap. nggak mau paksain. Saya nggak mau paksain. Kenapa? Kalau saya nggak mau paksain. Oh, nggak mau paksain ya, benar-benar nggak mau paksain. Itu lebih baik sih. Biar Suka, mereka memilih. nih ya kalau suka ya aku arahin. Dia udah nggak Hmm, mau ya udah gitu loh. ya. Yang Cuman besar harus pun kasih saya tahu pernah. mereka cara rahasianya. Oh iya, pasti nggak boleh tahu. Mereka udah tahu kok, etikanya udah tahu. Eh, iya, iya, iya. Udah. Kalau yang besar, pernah saya Hmm, ajakin juga di WO, waktu nah, SMP, wedding organizer, belajar. Jadi hmm, biar tahu dunia wedding organizer itu seperti apa. Gitu. Saya juga benar-benar. nggak paksa dia situ, paling nggak nambah pengalaman lah. Ini loh, kalau wedding seperti ini, kalau menghadapin orang tuh seperti ini, kita Nah, harus bersikap seperti apa, seperti itu sih. ya. Tujuannya sih seperti itu aja. Gitu. Oh, oke oke. Mungkin bagi teman-teman Mm-mm. pengen tahu ya, istilahnya kalau ini kan untuk anak-anak kita, jangan kita paksakan istilahnya ya, biar mereka Mm-mm. memilih apa yang dilakukan Bro Leon dan kita juga tapi istilahnya tetap harus eh, istilahnya apa ya kasar-kasar nyemplungin ya kalau bahasa Jawanya. Iya. Nah, Ya, nyemplungin ke apa yang kita lakukan, misalnya sulap atau jadi motivator atau jadi istilahnya jadi mm, entertainer atau jadi WO, kita istilahnya suruh coba dulu, ikutin dulu, suka iya. apa enggak. Mm, Karena iya mereka betul. nggak tahu gitu kalau cuma dengan omongan doang. Yuk ikut papa, Iya. yuk ikut saya gitu. Mm-mm. Lihat dulu caranya, suka apa enggak. Nah, baru mereka yang memilih, benar ya. Gitu Betul. seperti itu. Nah, Bro Betul. Leon ini Sekarang belajar lah. Mm. dengan pengalaman sebagai event dan wedding organizer gitu ya. Kira-kira ada mungkin dari teman-teman pengen kayaknya seru juga tuh pengen jadi event dan wedding organizer. Mm. Mm. Kira-kira ada istilah sebagai pemula ya, Mm. sebagai ya masih masih baru mau jalan. Kira-kira ada wejangan apa nih dari Bro Leon? Um, yang pertama ya jelas harus punya tim ya. Punya tim. Hmm. Mungkin awal memang timnya kan nggak harus udah profesional semua. Kita sama-sama Eh, belajar. Intinya pada waktu klien,
klien Hmm. mintanya seperti apa, kita ikutin, gitu aja. Jangan, Oke. jangan misalnya, jangan nggak bagus, ini aja, Hmm. ini di musim kayak gini loh, bagus kayak gini loh, Hmm. jangan, itu jangan. Ah. Nah, jadi customer bilang gini-gini, oke. Nah, kecuali customer tanya, bagusnya seperti apa ya? Yang sekarang seperti Benar. apa ya? Nah, kita baru bisa arahin itu aja sih. Terus timnya tuh harus harus benar-benar kalau bisa sih teman-teman dulu ya, yang kenal dulu ya. Ah. Jangan, Hmm. jangan ajak orang yang nggak kenal, yuk ikut yuk, yuk ikut yuk, yuk ikutnya. Itu agak repot. Nanti Nah. kemana-mana kalau dengan teman-teman kan masih bisa selaras lah seperti itu dan juga ngarahinnya juga lebih enak. So, Hmm. ya Benar-benar. nggak susah sih. Yang penting memahami klien kita maunya apa. Mereka butuhkan apa, kita sediakan. Gitu aja. Kalau peralatan, Gimana? peralatan Peralatan. yang dipakai. Peralatan sih kalau jadi biasanya kostum ya. Yang pertama biasa Kostum. kostum Oke. seragam lah. Yang seragam ya, Gitu. masih seragam ya. Seragam, Oke. seragam. Hmm. Kalau biasanya sih kami pakai jas. Cuma Jas. kalau memang belum ada jas ya mungkin kemeja lah, sama dasi. Hmm. Ah. Pokoknya rapi, kemeja, dasi, rapi, bersepatu. Nah, sepatunya pantofel, jangan sepatu cats. Iya. Nanti sepatu olahraga lagi. Sepatu pantofel. Benar-benar. Nah, Hmm. khusus untuk yang perempuan, jangan pakai high Hmm. heel. Itu pasti capek banget. Oh, capek itu, benar-benar capek, pegel. Oke. Dijamin ada sih tuh teman Nah. ngotot pakai high heel, silakan. Aku jangan nyaranin. Yang penting itu ya begitu kelar capek banget kok. Nah, kan Iya. udah bilang Belum mau mandir gitu kan nih saya. itu pasti. Hmm. Terus Iya. itu pertama uniform, yang kedua HT Hmm. sih. HT HT. Nah, itu penting. jadi tadi HT yang mesti kita siapkan, terus habis itu. Betul. Ya HT kalau memang belum bisa sediakan banyak nih, posisi penting Ah. dulu. Nah. Ya, Posisi penting dulu yang ada dikasih. HT, Oke. betul. Ya. Jadi misalkan Apa biasanya posisi penting? yang pertama ini koordinator, pasti Koordinator. koordinator Oke. lapangan itu intinya Ya. satu. Terus stage manager, Ah. terus catering. Catering. Oh ya, makanan ya. Nah, Kalau itu sama lampu kalau kali ya. ya itu pokoknya di sound system dan lampu. Nah itu Nah. posisi penting kalau untuk mengatur tamu ke meja atau nyambut tamu itu nggak usah pakai hati dulu nggak apa-apa. Tinggal briefing aja ya itu ya. Ya, kalau bisa sediakan lebih bagus karena kita bisa Nah. tahu tanpa teriak-teriak. Oke, ini 2 orang yang datang. Oh, sebelah saya nih 2 orang kosong. Oh iya, Gitu. benar-benar. Datang 5 orang. Oh, ini di tempat saya 5 orang ada kursi kosong 5 gitu. Jadi bisa kondisinya cepat, langsung diarahkan ke mana gitu. Oh, oke. Nah, asal muasal misalnya awal mula nih Bro Leon waktu itu Bro Leon pakai HT ada berapa? Kebetulan. Apa udah komplit? Nah, kebetulan saya beruntung saya bisa beli komplit. Wih, mantap. Minimal berapa sih Bro Leon? Yang mesti Paling disiapin? 4 lah. Oh, 4 aja minimal. Oke. Untuk posisi penting. Tapi kalau misalnya lebih enak kalau 10 orang 10-10-nya dapat. Betul. Komunikasinya lebih enak. Lebih enak ya. Komunikasinya lebih enak, lebih kelihatan profesional di masa dilihat tamu. Iya benar kayak bodyguard jadi istilahnya ya. Jadi lebih keren nih. Lebih keren. Benar. Oke. Jadi itu adalah cara bagaimana teman-teman pengen belajar menjadi wedding organizer itu yang tadi udah dijelaskan oleh Bro Leon. Yang tadi juga bagaimana cara mendapatkan uang ya di saat pandemi ini udah dijelaskan juga oleh Bro Leon. Terus dia ceritakan semua tentang kehidupannya waktu kecil sampai sekarang juga sudah diceritakan. Nah, yang belum diceritakan oleh Bro Leon adalah belajar sulapnya itu apa aja. Nah, apakah dia cuma main bienlen doang atau dia cuma main panggung klasik doang? Apakah dia nggak belajar kartu, poin dan sebagainya? Dan butuh berapa lama dia belajar itu? Oke, kita tanyakan. Balik ke Gimana, Bro Leon? sulap lagi.
Ya, Itu tadi saya udah ceritakan pertama kali saya ketemu Magic Shop, pertama kali yang saya belajar Senggali. sekali, Ya, oke. nah dari situ saya belajar close up. Oh, close up. Nah, Oh, pertama nah, malah close up dulu ya? pertama Oke. close up dari Ah, mulai kartu, koin, terus akhirnya beli thumb tape. ah. Belajar dengan Nah, siapa kalau boleh tahu? ya itu di Magic Shop itu sama Oh, Om jadi Yanto semua itu belajar close up-nya di di Magic situ. Shop itu sama Yanto Iya, ya? iya. Iya. Oke, oke. Dibilang guru pertama lah itu. Weh, guru pertamanya Yanto ya. Salam nih, Bro Nah, Yanto. nah, Hmm. setelah itu pulang ke Tegal ketemu Robert, Oh, Robert, oke. ketemu Ya, ketemu Robert, yang tadi ya ketemu ceritain. ada Aldi Hmm. Sungkar, nah di situ Hmm. sering belajar, ya ada beberapa trik yang saya beli, saya belajar Ah. gitu kan. Nah di situ Robert juga dukung klasik, karena Oh, Robert itu klasik, dulu oke. basicnya klasik, bisa diarahkannya klasik. Nah kiblatnya Robert karena Robert juga belajar sama Dwi Montero waktu itu. Iya. Jadi Dwi Montero boleh banyak di, muridnya di mana-mana. iya, Luar biasa boleh dia, dibilang termasuk saya. saya cucunya lah. Tadi cucu belajar sama Dwi Montero juga. Nah Mm-mm. dari klasik-klasik, terus saya belajar ilusi. Karena kok ngeliat ilusi tuh, Oh, mantap, mantap. ilusi, ilusi tuh megah, mewah. Nah pertama saya Benar. main ilusi itu di Gong Show waktu itu. Waktu tahun berapa? 2019, 2009. Di mana, sorry? Di wedding Di Gong Show, atau di mana? di Gong Show. Oh, di Gongsho. Oke, oke. Iya, Ari Untung ya? 2009, Hmm. ya Ari Untung sama masih ada almarhum Nah, Olga. Almarhum, oke, oke. Iya, lah itu kan ilusi. Menang, juara satu atau biasa aja? Biasa aja. Oh, biasa aja, oke. Sama kayak Nah, saya. itu nyari pengalaman lah. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu belajar ilusi, makin ke sini saya tertarik belajar mental. Hanya belajar Ah, mental, ketemu itu Dokter Venos. Ya, sedikit Dokter belajar Frenos sama ya. Salam buat Dokter beliau. Frenos. Oke. Mm-mm. Nah, Itu klasik, terus ilusi, terus belajar hmm. mental. Nah, Oh, Dokter terus Frenos bikin baru kelas juga. waktu itu pernah datang ke Tegal. Oh, oke. Mm. Istilahnya Awalnya ngobrol mereka, bareng ya. Hmm. awalnya Istilahnya mereka ngobrol bareng. bertiga, Pak. Hmm. Frenos, terus Boris, sama Hansu. Oh, Boris. Oh, Hanshu. Wah, iya, mereka bertiga ke Semarang. Oh, Jadi oke, semacam bertiga. Oke. bikin-bikin lecture lah gitu. Hmm. Nah, saya ke Semarang tuh. Oh, oke. Saya ikut. Situ Hmm. kenalan. Akhirnya waktu itu Dokter Venos juga main ke Tegal. Saya kumpulin teman-teman di sini. Kita belajar bareng sama Dokter Venos. Gitu. Ah, Oh iya, dulu biayanya kira-kira sebelum masih ingat nggak dulu waktu ini aduh, belajar sama berapa dokter ya? per Nggak sampai orang? 100 waktu itu. Oh, oke, oke, paham. Heeh, Berapa, heeh. lama juga Sebelumnya ya, itu 1 jam? lama, lama Hmm. sama ngobrolnya sampai lama malah. Sharing ngobrol, bro. Udah Lama lupa ya. waktu. Nah, Ada sebelumnya kelasnya? juga Ada kelasnya atau ada cuman ada makan-makan aja di situ? Ada kelasnya ya? ada kelasnya. Oh, oke. Sebelum Dokter Venos saya ingat sama Darko. Oh, Denny Darko, ya, ya. Iya, waktu itu di Semarang juga saya datangin ke Semarang. Hmm. Karena memang dulu Eh, benar-benar suka sama sulap sih ya. Terus ke Dapat info Darko, langsung ke sana jadinya. oh, daftar langsung ke sana. Ya, dari Darko ngobrol selesai kelas, ngobrol makan bareng ya masih sharing lagi, misalnya ke Hmm. Dokter Venos sampai sekarang. Gitu. Oh, Terus oke. terakhir Gendian belajar. Gitu. Nah, Yang saya nggak sekarang fokus kenapa? nggak belajar fakir. Saya nggak belajar. Aduh, itu mah butuh istilahnya stuntman lah ya. Iya. Butuh keberanian untuk melakukan hal itu. Benar. Belum siap. Jadi sekarang sebenarnya Bro Leon itu kalau di dunia sulap itu apakah seorang mentalis kah, ilusionis kah, atau disebut dengan kalau saya kan seorang entertainer ya.
Iya. Jadi saya bisa jadi apa aja, mau jadi ilusionis, Iya. mau jadi mentalis juga bisa. Iya, kalau Gitu. dulu saya fokus satu, saya bilangnya kabaret. Saya orang classic musician Kabaret. alirannya. Iya, tapi karena tuntutan kebutuhan banyak, ya kan, terus eh, yang manggil juga macam, nggak mungkin selalu eh, bisa main klasik. Akhirnya ya nah, mungkin saya seperti Anda, entertainer apa aja bisa. benar-benar benar. Istilahnya kayak saya lah, Nah, kita kan memang dunia hmm, entertain lebih, hmm, kalau kalau pesulap yang benar-benar pesulap kan istilahnya hmm, ya kamu harus main sulap terus kan istilahnya seperti itu. Tapi ya, kalau entertain kayak saya juga bisa jadi aktor, saya bisa jadi ah, prankster gitu hmm, kan. hmm. Iya ya, ya kita bisa melakukan Kalau apa aja apa lah ya? yang orang mau gitu. Betul. Istilahnya kalau saya Hmm. bikin istilah sendiri sih, istilah Hmm. magic trainer. Iya benar. Gitu deh, sulap lah. Jadi mau sulap mau apa aja kecuali fakir ya. Ya Benar-benar. bisa lah. Hmm. Kalau fakir mah pasti pasti langsung saya telepon orang yang jago fakir aja. Iya, Aku ada bener. job nih. Tapi jujur jujur kalau kalau kita ngomongin masalah jadi manajer, istilahnya kan sulap ini kan banyak pesulap-pesulap muda yang bangkit ya, yang bagus-bagus Hmm, itu ya. hmm, hmm. Dan umur kita kan makin lama juga ya ada Betul, batasnya kan istilahnya. betul, Nah, betul. nah enaknya kita mungkin bagi yang para yang memang sudah ya mungkin bisa bikin lecture atau mungkin juga sebagai manajer. Nah, Hmm, toh juga istilahnya untuk jadi manajer pun lebih tinggi dibandingkan performer, ya kan? hmm. Benar. Jadi istilahnya Anda nggak perlu khawatir masalah pendapatan karena pasti kita sebagai manajer pasti lebih tinggi dibandingkan si performer gitu. Hmm, hmm. Nah, Mm-mm. Ya, betul. kira-kira cerita apa lagi ya? Misalnya contoh Bro Leon itu ada pengalaman yang menarik apa yang tidak pernah dilupakan, istilahnya satu cerita yang nggak pernah, istilahnya nggak pernah terlupakan itu apa? Boleh diceritain? Apa di wedding apa di sulap nih? Di wedding. Kalau di Di wedding sih wedding tadi boleh, ya. di sulap juga boleh satu. Saya mau. Nah, Eh, di sebelum wedding, kita tutup ya. Hmm. oke, tadi udah beberapa sih. Ya yang Nah, 3 kota itu nggak mungkin lupa. nah, Ya, ada banyak sih sebenarnya. nah, Satu saya pernah nanginin wedding itu gila banget. nah. Saya sampai nurunin satu bus, satu bus tiga Nurunin? per satu Ah, timnya itu satu bus 3/4. oh, Sekitar satu tim IO sekitar 20-an, 20 wis, 20 wedding itu. itu wedding. Wedding. Weddingnya Oh, itu pasti prasmanan besar. banget. Prasmanan. Ah, Iya, weddingnya prasmanan, MC-nya Coki Sitohang. oh, pantesan. Oke. Itu kalau prasmanan kan kita nggak tahu keluar masuknya tamu kan, jadi gedungnya itu kan Ah, terlalu padat. Ini enggak, ah. tamunya datang terus, yang keluar nggak ada. Ya kan? Waduh. Makanannya, pondokannya tuh ada sekitar 20-an, itu masakannya dari Bandung, Ya. enak-enak semua. Dan nggak Wih, habis-habis. Itu kalau mantap. rata-rata kan kalau pondokan stol kan habis dulu baru yang buffet kan Ya, yang terakhir. Ini enggak. kebanyakan kalau orang wedding nih, kalau kalau menurut Hmm, pengalaman suka hmm, pas belum acara makan, udah pada hmm. ngetem dulu, siomay, Iya, nggak. kambing Ya itu guling, betul. sate. Itu kan cepat habis biasanya kan. Iya, iya. Hmm, ini nggak habis-habis. Wis, mantap. Terus dicok. Persemanan pun ada 3, masakan Barat, Chinese, sama Hmm. Sunda, gitu. Nah, Saya itu panggil nggak dulu habis. Pak Dodirun nih dari Kalbe. Oke, Dari, wih, mantap. iya, mantap. Salam, Pak Ke- Dirun. Nah itu Oke. nggak habis-habis tamunya. Hmm. Saya turun segitu banyak orang. Begitu selesai, itu saya dimarahin. Kenapa nih kok sampai tamu saya antrinya lama, dapat makannya lama? Saya dalam hati saya pikir kita kapasitasnya nggak muat loh. Kita makanan Ah, nggak habis-habis. Orangnya ngantri segitu banyak. Ya kita mau ah, gimana? Masa suruh pulang? Nggak mungkin ah. kan? Ya namanya resiko IO ya national wedding ya kita tetap di sana sama kliennya. Sudah mau nggak mau itu resiko kerja kan gitu. Iya benar-benar. Berapa lama itu acaranya? Itu kalau persemanan biasa kan sejam kelar ya, sejam setengah, ini 2 jam lebih loh, sampai dua Oh, jam dua dua jam jam lebih. setengah. Makanan nggak habis-habis, saya heran tuh, gila. Buset.
Orang bener-bener orang Itu kaya sih dia. itu di catering ya, di catering ya. Hmm. Hmm. Dia Itu nggak masak di luar. masak di luar. Oh, masak di Ya. luar. Jadi Hmm. jadi kalau udah tahu nih habis nih telepon, ayo bawa makanan ke sini kali ya. Dokter terus di belakang, jadi di belakang gedung dia ada dapur kan, dia set dapur. Hmm. Habis habis gila. Gila, Saya itu hebat itu tuh. gila banget, rekor tuh paling gede tuh waktu itu. Mantap, mantap, sukses tuh. Hmm. Itu juga Sukses. sebenarnya pengalaman yang indah, istilahnya. Aduh, aku punya sesuatu yang gede-gede gitu. Iya, tapi ya Nah, itu yang seru kira-kira itu. nih, kalau kita ngomongin masalah budget itu masalah kalau memakai jasa Mm-mm. jasa WO itu Mm-mm. hitungannya itu seperti apa sih sebenarnya? Apa udah punya list sendiri atau memang itu karena lihat tempat, lihat kondisi kayak contohnya ini besar banget nih Ah, atau ah. acaranya lama atau gimana? Mm-mm. Kira-kira untuk menentukan Ah, price sebagai wedding organizer tuh apa yang menurut ah, istilahnya apa yang disarankan oleh Bro Leon? ya, apa nih, kalau di saya sendiri biasanya sih saya punya Ya, budget ya, punya standar. nah, punya Jadi standar kalau ya. budget sekian, sekian, Nah, artinya segini-segini. Nah, kalau misalkan hmm, eventnya lebih besar, otomatis butuh nah, kru lebih banyak. Nah, otomatis budgetnya beda, paling seperti itu. oh, oh gitu, oke Disesuaikan, oke, disesuaikan gedung, disesuaikan disesuaikan. undangan, mm-mm, itu Paling rendah dari boleh tahu nggak paling rendah berapa? Jangan paling rendah ya, paling mahal deh. Kalau paling rendah kan kayak ketahuan. kalau Paling kalau mahal. Tegal, kalau Tegal sih nggak bisa mahal-mahal ya, masih masih di bawah 10 lah. Oh, masih di bawah Masih 10, oke. Ya paling gede. Itu di bawah 10 tetap. paling 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 rendah. Paling besar. Paling besar di bawah 10, Tetap. di atas 5. Oh, oke, paham. Ya udah itu udah cukup. Udah ngerti. Oh, Eh, jadi emang kalau di Tegal itu nggak bisa udah nggak bisa besar-besar kayak di Jakarta ya istilahnya. nggak bisa, orangnya beda. Heeh. Karena Jakarta itu di atas 10 biasanya. Iya, kecuali Iya, orang iya. Tegal pakai Nah, WO-nya Jakarta, itu lain cerita. Nah, iya benar. Itu malah lebih mahal lagi kalau pakai Betul. ngambil Eh, dari itu kan belum lo, belum hotelnya, hmm, belum betul. transportnya. Waduh, itu Gitu. hmm. Nah itu, mereka gitu ya, orang kaya bebas, sultan bebas ya. Oke. Jadi kalau aku bilang ini terjangkau ya. Jadi teman-teman kalau Terjangkau. mau menggunakan jasa dari apa nama wedding organizer boleh diomongin di sini Leon Wedding yang di Organizer. Tegal. Namanya Leon Event dan Wedding Wedding Organizer. Organizer. Nah, Ya, jadi boleh mungkin nomor handphone boleh disebutin atau enggak? eh, boleh. Boleh, silakan silakan. 08. Di sini Nanti, boleh ngomong aja. oh Eh, boleh ya. ini ini Kok, ini udah mau closing juga. Jadi istilahnya kita akan ngasih tahu bahwa terjangkau banget dengan menggunakan jasa iya. Bro Leon. Jadi nggak usah takut lah di Mm, Tegal, mau main di mm. Tegal langsung kontak Bro Leon ya. Nah, Boleh kalau nggak DM aja, disebutin Bro Leon. DM. Oke. DM aja wis, kalau Oh, nggak DM. DM. Oh, Ya, oke, DM. Instagramnya apa? Kasih tahu Bro Leon. ada Instagram Leon Mosu, Leon_MOUSU. Oke, Anda sudah Mm, dengar kan? Ya, teman-teman mm, YouTube dan teman-teman Instagram, mm. Akyong Leon, ON, Leon ya. Leon bukan dari Lion ya, bukan Lion ya, bukan Leon. Ya. Leon, Underscore MO, MOUSU, Mosu. yes, yes. Ya, Mosu itu sebenarnya bahasa Mandarin namanya sulap. Betul. Ya. Jadi emang Mozu. Kalau China bilang Benar. Mozu, Leon Mozu ya. Jadi boleh kontak dia. Ini Mm, terjangkau dan luar biasa istilahnya. Jadi nggak usah takut mahal. Beda lah sama yang mm. di sana-sana. Dan pastinya Teman-teman, keren. nggak usah takut. Jadi ini gini, Nah, saya orangnya fleksibel. Kalau misalkan ya. pingin ada WO, tapi pestanya budgetnya Kalau terbatas, ada orang yang mau, ya, mau pesta nih, mau pakai WO, cuma pestanya nggak ya, gedean, pingin pakai WO, ya nanti saya ya fleksibel gitu loh. Jadi ada budget harganya berapa, fleksibel ya. ya menyesuaikan. Mm, Menyesuaikannya. Jadi jangan mm, takut teman-teman, gunakan jasa wedding organizer atau event organizer Bro Leon, dijamin mm.
fleksibel. Jadi kalau yang di Tegal dimanapun pasti udah tahu lah. Pokoknya kinerja Bro Leon itu udah dahsyat luar biasa. Dia udah sampai yang wedding yang besar juga. Jadi nggak usah takut gunakan jasa dari Bro Leon. Oke. Nah, ada kata-kata terakhir Bro Leon untuk teman-teman kita di YouTube dan Instagram? Apa ya? Ya sekarang kan banyak pandemi nih. Jangan bikin ini jadi suatu apa ya? Suatu halangan, suatu apa kita anggap susah, mau apa susah. Tapi cari sesuatu yang baru. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan adalah mengeluh terus ya nggak ada guna begitu terus gitu loh. Cari sesuatu, gimana caranya? Kita pasti bisa kok. Gitu. Saya yakin kita harus ikutin apa ya gaya hidup baru ya sekarang ya. Ikutin tatanan hidup baru ya harus seperti itu. Jangan ngeluh, coba cari inovasi lagi. Sorry, ulang lagi kata-kata terakhir tadi. Nah ini udah oke, udah bagus. Ya, artinya jangan jadikan pandemi ini satu halangan itu, jangan ngeluh terus, kalau ngeluh terus percuma, ngeluh juga ya begitu terus. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi, lebih berkreatif, cari kreasi baru ya untuk lebih baik lagi gitu. Nah, seperti itulah. Harus bisa menyesuaikan. Mantap. Oke. Jadi pertama yang tadi saya udah dapat garis besarnya